Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Syifa Fajriya hadir, Trisuryani hadir, Khairunisa Irmalia hadir, Ananda Nur Husein hadir, Raina hadir, Yasmin hadir. Hadir semua ya hari ini atau ada yang gak masuk? Siapa tuh? Haidar. Kenapa Haidar? Sakit? Baik, mari kita doakan ya teman kita yang sedang sakit. Semoga cepat sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita masuk ya ke pelajaran, mari kita membaca doa supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Boleh ketua kelas dipimpin doanya? Oke, pada pertemuan kali ini ya, kita akan masuk ke bab 5, yaitu mempelajari meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Oke, baik, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu nih. Masih ada yang ingat gak waktu kita kelas 10 kita belajar bagaimana Islam masuk ke Nusantara atau ke Indonesia? Ada yang masih ingat atau lupa semua nih? Kalau udah naik kelas jadi dilupain materinya. Oh, alhamdulillah semua masih pada ingat ya. Nah, oke, kita balik lagi ya. Kalau dulu kita belajar bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Nah, hari ini kita akan melihat nih kebalikannya. Ternyata ada loh ulama dari Indonesia yang justru dikenal hingga ke seluruh dunia, ke berbagai negara. Menurut kalian, kok bisa sih ulama Indonesia dikenal sampai ke dunia internasional, padahal waktu itu belum ada internet, media sosial seperti sekarang TikTok atau Instagram, bahkan ya transportasi juga masih sangat terbatas. Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, betul, karena adanya dakwah, betul. Nah, hari ini kita akan mencari jawabannya nih bareng-bareng selain berdakwah ya. Oke, nah di sini ada tujuan pembelajaran ya. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian para siswa diharapkan mampu menjelaskan profil dan perjuangan ulama Indonesia yang mendunia. Nah, selain itu, kalian juga diharapkan mampu ya atau bisa mengambil nilai-nilai keteladanan dari mereka dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Nah, anak-anak, sebenarnya di Indonesia banyak loh, kita punya banyak ulama yang dikenal sampai mancanegara. Nah, pada bab ini ada 7 tokoh ulama Nusantara yang memiliki kontribusi besar dalam penyebaran Islam. Namun, karena kita punya keterbatasan waktu ya, hari ini kita akan fokus membahas 2 tokoh yang udah di highlight nih warna kuning, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, keduanya ini memiliki sama-sama berdakwah ya, tapi dengan cara yang berbeda. Kalian pada penasaran gak nih caranya kayak gimana? Nah, bagus, berarti kalian sudah ini ya niat untuk belajar hari ini, belajar sejarah hari ini. Nah, kalau gitu kita mulai dari tokoh yang pertama. Tokoh pertama adalah Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari. Beliau berasal dari Makassar. Nah, jadi beliau ini menuntut ilmu ke
Timur Tengah. Kemudian setelah menuntut ilmu dari Timur Tengah, beliau kembali nih ke Nusantara dan ikut membantu Sultan Ageng Tirtayasa melawan penjajah Belanda di Banten. Nah, karena perjuangannya itu, Belanda menangkap beliau lalu mengasingkannya ke Sri Lanka. Nah, menurut kalian, setelah diasingkan ke Sri Lanka, apakah perjuangan Syekh Yusuf Al-Makassari ini berhenti sampai situ? Benar banget, ternyata gak berhenti sampai situ anak-anak. Di Sri Lanka, beliau tetap berdakwah. Bahkan ketika dipindahkan lagi nih, diasingkan lagi ke Afrika Selatan, beliau tetap menyebarkan Islam dan membangun komunitas Muslim di sana. Nah, di Afrika Selatan ini beliau menjadi tokoh besar di Afrika Selatan, dan beliau juga dihormati sebagai penyebar awal Islam di Cape Town dan dianugerahi gelar pahlawan nasional di Afrika pada tahun 2005. Jadi dimanapun Syekh Yusuf ini berada, beliau tetap memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, menurut kalian, nilai apa nih yang bisa kita teladani dari Syekh Yusuf? Ayo, Sandrina. Iya, kalau dari Hussein? Nah, betul banget. Kita bisa meneladani sikap pantang menyerah, istiqomah dalam berdakwah, dan tetap berbuat baik dimanapun kita berada ya. Sekarang kita beralih ke tokoh kedua, yaitu ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini berasal dari Banten. Berbeda dengan Syekh Yusuf Al-Makassari yang berjuang melalui perlawanan terhadap penjajah, Syekh Nawawi ini berdakwah melalui ilmu pengetahuan. Beliau mengajar di Mekah dan sangat dihormati oleh para ulama. Beliau juga mendapat gelar Sayyidul Hijaz atau pemimpin ulama Hijaz. Nah, selain mengajar, beliau juga produktif nih dalam menulis. Tercatat beliau ini menulis lebih dari 115 kitab, dan sampai sekarang banyak kitab beliau yang masih dipelajari di berbagai pesantren di Indonesia. Nah, kitab-kitab yang masih dipelajari di pesantren tradisional itu meliputi bidang fikih seperti Nihayatuz Zain atau Syarah Quratul Ain, terus ada Kasyifatuz Saja, Syarah Safinatun Najah. Nah, di bidang akidah ada Syarah Tijan Ad-Darori. Kemudian di bidang tasawuf dan moral itu ada Nasoihul Ibad. Nah, menurut kalian, kenapa menulis kitab juga menjadi bentuk dari dakwah? Ada yang bisa jawab? Nah, betul, Tri. Yang lain? Atau cuma Tri? Nah, betul banget nih si Hussein. Karena ilmu yang ditulis dapat dipelajari dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, dari Syekh Nawawi kita belajar untuk menuntut ilmu dengan rajin, gemar berkarya, dan juga tetap rendah hati ya, walaupun sudah mengarang banyak sekali kitab. Baik anak-anak, setelah kita sudah mempelajari perjuangan dua tokoh ulama ya, sekarang supaya semakin memahami materi yang udah dipelajarin hari ini, Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan kalian bekerja sama ya dengan teman sebangku. Terus sesuai petunjuk yang ada di lembar kerja. Jadi kalian akan melengkapi tabel berdasarkan materi yang sudah dipelajari. Kemudian kalian diskusikan jawabannya di
pertanyaan analisis dan refleksinya. Ibu kasih waktu sekitar 8 menit. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh bertanya ya. Oke, baik, karena waktunya udah selesai. Sekarang ibu mau minta 1 atau 2 pasangan nih, teman sebangku ya, untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Silahkan dari Yasmin dan Kirana dipresentasikan. Ya, pertanyaannya itu menurut kalian apa perbedaan cara berjuangnya Syekh Yusuf Al-Makassari dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah baik. Boleh tepuk tangan untuk Yasmin dan Kirana. Jadi, Syekh Yusuf itu lebih banyak berdakwah melalui perjuangan dan pengabdiannya kepada masyarakat. Sedangkan Syekh Nawawi Al-Bantani berdakwah melalui pendidikan, pengajaran, dan juga karya tulis. Nah, meskipun caranya berbeda, tujuan mereka tetap sama, yaitu menyebarkan Islam dan memberikan manfaat bagi umat. Nah, sekarang kita cek lagi nih pemahaman kalian lewat kuis singkat. Jangan ada yang mengeluh ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama. Siapa ulama yang berjuang melawan Belanda dan kemudian diasingkan ke Afrika Selatan sampai dia juga menjadi pahlawan di sana? Ayo, ada yang bisa jawab? Masa udah lupa? Ayo Syifa. Betul, Syekh Yusuf Al-Makassari. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, pertanyaan kedua. Siapa ulama yang menulis lebih dari 115 kitab dan mendapat gelar Sayyidul Hijaz? Iya, betul banget. Syekh Nawawi Al-Bantani. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Wah, berarti kalian sudah memahami materi hari ini dengan baik. Oke, anak-anak, dari kedua tokoh yang kita pelajari hari ini ada beberapa pelajaran penting nih yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita belajar bahwa setiap orang bisa berdakwah dengan caranya masing-masing. Seperti yang sudah tadi kita pelajari ya, Syekh Yusuf Al-Makassari berdakwah melalui perjuangan dan pengabdiannya kepada masyarakat. Sedangkan Syekh Nawawi Al-Bantani melalui ilmu, pendidikan, dan juga karya tulis. Nah, yang kedua, itu kita juga bisa belajar nih bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti berkarya. Meskipun hidup pada masa yang penuh tantangan, mereka tetap semangat belajar, berdakwah, dan juga memberikan manfaat bagi banyak orang. Jadi, sebagai pelajar, kita juga dapat meladani semangat mereka dengan rajin belajar, juga tidak mudah nyerah, dan memberikan manfaat gitu, dan memanfaatkan ilmu dan juga teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Oke anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar ya tentang perjuangan dua ulama Indonesia yang mendunia, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga semangat mereka dalam berdakwah, menuntut ilmu, dan berkarya bisa menjadi teladan bagi kita semua. Nah, jangan lupa ya dipelajari kembali materi hari ini di rumah. Terus insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang ulama Indonesia lainnya, khususnya yang berasal dari Sumatera atau Aceh. Nah, untuk LKPD jangan lupa dikumpulin ya, dioper aja dari belakang ke depan. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Boleh ya ketua kelas dipimpin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian hari ini. Tetap semangat belajar, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.